Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersekutu bersama jemaat Pos PI Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor, atau kami yang melihat dan juga yang mendengar YouTube di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat memuji-muji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar menjadi kekuatan, menjadi bekal untuk kami lakukan, untuk kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkannya. Dan kami sebagai pelayan Tuhan, hamba menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 3. Nanti jemaat akan melanjutkan sampai ayat ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tema khotbah atau judul khotbah di pagi hari ini adalah mengasihi seperti Maria. Maria adalah saudara dari Marta dan Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maria dan keluarga mengundang Yesus untuk datang ke tempatnya. Dan Maria ini seorang perempuan desa yang lemah, tetapi dia tidak gentar dengan keputusan yang dilakukan oleh keluarganya dan juga oleh Maria, di mana dapat dilihat dan dibaca dalam perikop-perikop sebelumnya
Mahkamah Agung atau orang-orang Farisi, atau Mahkamah Agama dan orang-orang Farisi serta orang Saduki cari Tuhan Yesus untuk menangkap, mengadili, dan akan membunuh Tuhan Yesus. Maria menyadari bahwa perbuatannya ini sangat berbahaya dan yang pastinya menanggung resiko. Tetapi ia menyadari juga bahwa apa yang dilakukannya adalah kasih untuk Tuhan Yesus. Karena kasih itu menuntut pengorbanan yang pastinya, dan kasih itu menuntut tindakan. Serta kasih itu menuntut keberanian, dan kasih tidak pasif, tetapi kasih itu aktif. Maria siap mempertaruhkan keberadaannya, dan juga Maria siap mempertaruhkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus yang sangat dikasihani, yang sangat dikasihinya oleh Maria. Karena kasih yang dilepaskan, tadi saya sampaikan di awal, itu tidak hanya diam. Dan untuk konteks pada waktu itu, ada action yang dilakukan oleh Maria. Jadi pasti ada mengandung atau menuntut pengorbanan, tindakan, keberanian, dan sebagainya. Yang pasti yang harus ada di dalam pemikiran kita tatkala kita melepaskan kasih itu, harus action, harus melakukan tindakan. Jadi tidak diam, tidak pasif. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kasih yang kita lepaskan untuk sesuatu pasti menuntut adanya suatu pengorbanan. Ya, contohnya pengorbanan materi. Ya, konteks kasih dalam memberikan sesuatu untuk orang yang kita tolong pastinya membutuhkan pengorbanan, yaitu pengorbanan materi dan sebagainya. Contoh di sini apa yang dilakukan oleh Maria, di mana Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya kalau menurut saya, lalu meminyaki kaki Yesus. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, minyak narwastu itu adalah minyak untuk penghormatan bagi raja-raja, dipakai setetes demi setetes. Tetapi Maria mencurahkan untuk kaki Yesus. Harganya untuk setengah kati minyak narwastu kira-kira disampaikan di sini adalah 300 dinar. Atau kalau kita konversi saat ini, setara dengan gaji harian karyawan selama kurang lebih 1 tahun. Wow, cukup besar ya. Kalau kurang lebih dalam 1 bulan karyawan itu mendapat 4 juta rupiah gaji mereka, dikalikan ke 12 bulan 1 tahun, ya kurang lebih 48 juta. Dan Maria bukan berasal dari golongan yang kaya atau golongan berada, tapi dia mencurahkan. Kenapa? Karena dia mengasihi Yesus. Nah, apa yang kita bisa tarik pesan di pagi hari ini? Ya, jemaat diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita melepaskan kasih untuk menolong atau memberi pertolongan kepada seseorang, yang pasti tadi saya sampaikan bahwa membutuhkan pengorbanan, membutuhkan materi. Yang pasti ada yang berkurang dari harta atau milik kita. Nah, tetapi di balik semua itu ada kemuliaan yang dimunculkan. Contohnya di sini seperti harumnya minyak wangi itu semerbak, membuat harum seisi rumah pada waktu itu. Jadi, apa yang kita lepaskan kasih, menolong seseorang, itu bagaikan persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala kita memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan,
Yang ini perlu diingat, lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Jangan hitung-hitungan. Tatkala kita memberikan, melepaskan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan, lakukan. Seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Seperti Maria, dia tidak hitung-hitungan. Minyak narwastu yang mahal dia curahkan untuk Yesus Kristus. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan untuk menolong, melepaskan kasih, untuk menolong seseorang, pasti Tuhan Yesus akan memperhitungkan semuanya. Dan kasih yang kita berikan di sini selain membutuhkan pengorbanan materi, membutuhkan juga pengorbanan harga diri. Kadang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kebaikan yang kita berikan tidak selalu dianggap atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada. Ya, kita belajar dari Maria di pagi hari ini, dalam konteks Maria pada waktu itu. Di mana Maria merendahkan dirinya memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan harga diri pun dia berikan untuk Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Tetapi Maria melakukannya. Dia merendahkan dirinya untuk melayani Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kadangkala pertolongan yang kita lakukan tidak dianggap. Kadangkala diremehkan. Kadangkala pertolongan yang kita berikan bagi orang melihat bahwa itu pencitraan saja kok. Tetapi biarlah saja. Yang penting kita melakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Dan juga alat yang dipakai untuk menyeka kaki biasa dilakukan pada waktu itu tatkala membasuh kaki adalah dengan kain. Tetapi Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Sekali lagi dia merendahkan diri dia. Dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sekali lagi saya sampaikan di sini, tatkala kita melakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menolong dan sebagainya dengan materi yang kita miliki, lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kala orang melihat sebelah mata, wah itu hanya untuk pencitraan dan sebagainya. Lakukan saja seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Saat ini mungkin pertolongan kita ya tadi tidak dianggap. Orang-orang di sekitar malah merendahkan, malah mengacuhkan dan sebagainya. Tetapi teruskan, lakukan kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Walaupun kita direndahkan di hadapan manusia, tetapi kita yakin bahwa kita akan ditinggikan di hadapan Tuhan Yesus. Lakukan terus seperti yang dilakukan oleh Maria. Walaupun ada pengorbanan materi, walaupun ada pengorbanan diri dia, tapi dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dituntut tatkala kita melepaskan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lakukan. Masih banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih kita. Kapan waktunya? Saat ini. Lakukan, banyak yang bisa kita buat. Kita mengasihi seseorang yang sangat membutuhkan dengan apa? Ya mungkin kalau kita tidak punya materi, dengan tutur kata, dengan pikiran kita, dengan tindakan kita. Ya kalau memang kita bisa memberikan pertolongan dengan materi, lakukan. Tadi sekali lagi, kita melakukan seperti kita melakukan untuk Kristus. Kiranya apa yang bisa kita lihat melalui Maria di pagi hari ini, itu juga yang bisa kita dapat lakukan. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, atas berkat cinta kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, dalam jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok,
Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor, atau kami yang melihat dan mendengar ibadah di pagi hari ini melalui YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak hal yang sudah kami lewati dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pekan yang sudah kami lalui dan kami menyerahkan pekan ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sudah masuk dalam tahun ajaran baru. Tuhan Yesus yang menyiapkan, Tuhan Yesus yang menyediakan segala hal yang dibutuhkan, diperlukan. Biaya-biaya bagi anak-anak kami dalam mereka bersekolah. Dan secara khusus menyerahkan anak-anak kami, beri kecerdasan, beri kepintaran bagi anak-anak kami dalam mereka menuntut ilmu. Dan menyerahkan masa depan mereka. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang masih bekerja dalam kesibukan kami, aktivitas kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Atau kami yang punya usaha ya Tuhan Yesus juga berkati usaha kami agar berkat Tuhan terus tercurah dalam usaha-usaha yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kami sebagai jemaat-Mu, khususnya yang usia lanjut yang ada di dalam jemaat ya Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Atau kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, atau anak-anak, kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi kami yang saat ini ada terganggu karena kesehatan kami, karena sakit penyakit yang kami derita. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menyembuhkan, dan Tuhan Yesus memulihkan. Makanan, minuman, obat Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan dan juga sarana kesembuhan bagi sakit dan penyakit kami. Kami menyerahkan seluruh ucapan syukur keluarga ya Tuhan Yesus, baik ucapan syukur atas usia yang sudah Tuhan Yesus tambahkan dalam rumah tangga, keberhasilan dan sebagainya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi rumah sakit, khususnya para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang saat ini sedang merawat pasien-pasien yang khusus yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus berkati, memberi kekuatan bagi para dokter, juru rawat dan sebagainya. Dengan semangat yang berasal dari Tuhan Yesus, mereka merawat pasien-pasien yang ada. Dan kami menyerahkan pasien-pasien yang ada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Kami sudah melewati masa-masa new normal ya Tuhan Yesus. Kiranya beri kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melewati agar kami terus dapat melewati masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa bagi peneliti menganalisa untuk mencari obat vaksinasi dari COVID-19 ini atau Corona. Yakin dan percaya bahwa hikmat Tuhan diberikan bagi mereka hingga mereka mendapatkan obat atau vaksin untuk penyembuhan dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Menteri dan juga RT dan RW. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, khususnya menciptakan hal-hal baik dalam tugas pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga di pagi hari ini kami mau berdoa bagi kami semua, bagi gereja GKII yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pelayanan-pelayanan berjalan, menyertai dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada dalam tugas pelayanan mereka, bahkan jemaat seluruhnya ya Tuhan Yesus yang ada di Indonesia ini, Gereja Kemangel Indonesia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Terima kasih. Kami punya rencana ya Tuhan Yesus, pada minggu depan kami akan memulai ibadah kembali secara langsung, bertemu di rumah doa. Kiranya persiapan yang ada kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati persiapan-persiapan yang ada
hingga kami dapat bertemu dan dapat melangsungkan ibadah dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh persiapannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat dimampukan belajar seperti Maria ya Tuhan Yesus, mengasihi sepenuh hati, khususnya bagi Tuhan Yesus sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa, inilah ungkapan syukur, dan inilah harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kasih Pasti Lemah Lembut. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di pagi hari ini. Apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan di pagi yang indah ini, kiranya dapat kita lakukan di kehidupan kita hari lepas hari, dan pasti Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita semua. Saya persilakan jemaat untuk berdiri, dan arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, jemaat Pos PI, Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor, atau kami yang melihat, mendengar YouTube ibadah di pagi hari ini, disertai, diberkati, dijaga, dan lindungi oleh Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom.